Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, dari mahasiswa. Oke, sedikit kita refresh ya. Sedikit kita refresh tentang materi. Jadi apa namanya? Minggu lalu sampai di Fourier transform. Saya tidak Fourier, Fourier. Jadi Fourier transform, Fourier. Oke. Jadi sebuah misal kita itu punya persamaan gelombang ya, Y sama dengan F omega T ya. Nah, ini dapat diubah persamaan Fourier. Contohnya apa ini? F omega T sama dengan A0 sigma. Sigma berapa? Sigma satu n sama dengan satu sampai tadi n cos n omega t plus bn cos n omega t. Nah, di mana dari persamaan ini ya, ini terdapat dua komponen. Nah, which one, which is saja tata selatannya ya, A0 is for DC signal. Jadi untuk DC signal ya. Persamaan selanjutnya di this one adalah untuk sinyal AC. Nah, jadi dalam sebuah persamaan gelombang itu nanti ada DC mana yang akan apa namanya berpengaruh apakah yang N atau BN. Ya. Nah, di sini komponen dari Fourier transform tadi yang 0 BN itu ditentukan oleh ini berikut ya. Jadi A0 itu 1/2 pi integral dari 0 sampai 2 pi kali theta d theta di sinyal seperti yang N itu seperti lambda apa integral 0 sampai 2 pi f theta cos theta d theta ya. Ini nanti bilang sampai suku ke berapa maksudnya kan mengikuti ini hingga suku 0 ini suku 1 2 3 4 5. Nah ini ya, untuk BN sendiri sama dengan 1/pi integral 0 sampai 2 pi f theta sin n theta d theta ya. Nah, contohnya dari persamaan yang di atas tadi, nah itu gimana? Dapat ditulis seperti ini ya. Jadi persamaan di atas tadi bisa seperti ini. Jadi apa? Diubah jadi F omega T sama dengan summing ya, sigma sama dengan 0 sampai 1 Cn kali cos n omega T plus theta n. Di mana C0 ini sama dengan A0 ya. Dan theta 0 ini sama dengan A0. Untuk N1, 2, 3 kita dapat memperolehnya Cn sama dengan apa? An kuadrat plus Bn kuadrat. Oke, understand ya. Nah, sedangkan tetanya, sudutnya, theta n sama dengan apa? Minus tangen inverse atau atan ya. Jadi apa namanya? Untuk atan ya. Kenapa Bn? Saya rasa ini keduanya ini ada pasti sudah dapat ya untuk konversi ini ya. Nah, terutama maksudnya kayak dulu ada dari apa kompleks ke apa rektangular ya atau kayak lupa ya. Nah, itu contohnya. Ini suaranya jelas nggak? Jelas ya.
Oke, untuk lebih lanjutnya seperti ini. Nah, sebuah sinyal square wave ya, sinyal kotak-kotak. Nah, akan dirubah dalam bentuk frekuensi menggunakan transformasi Fourier ya. Jadi ini ada sebuah sinyal. Anda rubah ke frekuensi domain. Tentukanlah A0, AN dan BN tadi ya. Lalu carilah persamaan Fourier-nya. Dari sinyal ini Fourier-nya gimana? Lalu Anda dari yang B ini kalau kita mencari CN dan theta nya bagaimana ya. Oke, ini nanti dulu ya. Ini ya. Gimana? Ini ada sinyal, berarti fx-nya bisa kita dapatkan gimana ini? Fx antara 0 sampai pi itu 10. Antara pi dan 2pi itu 0. 2pi sampai 3pi itu 10. Ya kan? Nah, jadi di sini yang bisa Anda dapatkan, jadi yang didapatkan di sini dari sinyal ini kita konversi dulu. Oke, saya buka Windows Whiteboard dulu ya. Pindah ya. Oke, sudah kelihatan ya. Oke, tadi gimana? Kita punya sebuah sinyal ya. Kita punya sebuah sinyal. Ini ya. Nah, ini kita punya sebuah sinyal. Nah, ini ketika pi ya, lalu 2pi ya, 3pi. Ini adalah omega T-nya ya. Oke. Apa yang Anda dapatkan dari sinyal ini? Pertama, first step, langkah pertama adalah eh, carilah persamaan umum untuk sinyal persegi ya. Find the general equation ya for square wave ya signal. Jadi gimana kalau dari sini? F omega T sama dengan apa? Kondisi pertama antara 0 sama pi. Berarti apa? V DC. Ya kan? VDC antara 0 omega T dari pi. Oke. Lalu yang berikutnya adalah 0 ketika dia rentangnya adalah pi sampai 2pi ya. Nah, langkah yang kedua is menghitung komponen DC ya. Nah, jadi ini adalah persamaan umum ya, persamaan umum untuk sinyal persegi ya. Lalu yang kedua itu namanya menghitung komponen DC ya, menghitung komponen DC ya. Nah, menghitung komponen DC-nya gimana? Yakni yang menggunakan persamaan tadi,
Pertama A0 ya, 0. A0 sama dengan 1/2pi integral 0 sampai 2pi apa? F theta d theta ya. Oke, berarti A0-nya berapa? Ayo A0-nya. A0 sama dengan berapa? 1/2pi. Nah, ini kita uraikan. Jadi gimana? Antara 0 sampai pi kita punya 10 d omega t. Ya, lalu integral berapa pi sampai 2pi itu adalah 0 d omega t. Oke, understand sampai sini? Oke, silakan dihitung. Ada yang motor? Silakan di ini. Saya tunggu jawabannya ya. 5 ada 5 menit lah ya, 1 menit cukup ya. Ayo ini para pejuang kalkulus. Nah, inilah pentingnya kalkulus ya yang telah ada di pelajari pada saat semester 1 dan 2. Berapa jawabannya? Oke, 1 menit ya. 1 menit saya tunggu. Yang itu kan sudah tahu ya 0 ya. Jadi tinggal integral 0 sampai pi 10 d omega t. Gampang kan ya? Kelihatan. Apa jawabannya? Ya, pada diem. Tunjuk aja ya. Duta Pemuda dulu itu siapa? Axel ya? Axel mana? Itu ada tuh Axel Yapnuarlin hadir. Berapa jawabannya Axel? Ya, integral. Sambil ingat integral. Iya Pak, belum Pak. Pak, Ya. belum selesai saya Pak, maaf Pak. Oke, Septianung Sizu. Berarti dia on. Berapa jawabannya? Ini Terawang aja udah bisa ya. Dilihat, dilirik aja udah kelihatan jawabannya. Ada yang tahu? Oke, kalau ada yang tahu gimana Pak? Udah lupa ya Kak. Ya. 5/pi bukan Pak? Hah? Oke, jawabannya jawabannya adalah ini 1/2pi. Nah, ini kalau diintegralkan tinggal gini. 10 apa? Ayo, 10 pi. Ya kan integral d omega itu kan omega t. Omega t-nya sama dengan apa? Pi. Ya. Berarti ini 10 pi. Berarti apa? Pi dibagi pi kan habis. 10 bagi 2 sama dengan 5. Ya, pelajaran basic ya. Anda kontak. Tapi ini memang harus lulus ya. Oke. Sekarang kita akan menghitung
konstanta N dan beta. Nomor 3. Menghitung konstanta AM BN. Ya, how to do that? Nah, sudah tahu ya persamaannya apa? N sama dengan 1 per P integral 2P theta cos N theta B theta. Oke ya, berarti gimana? Oh, tetanya sudah tahu, ya kan? Jadi sudah tahu kan? 1 per Pi apa? Integral 0 2Pi 10 cos oh ya, ini kan antara Pi 2Pi-nya 0. Oke, berarti oke, ini kan persamaan awalnya. Jadi ya, yang persamaan kedua ini ini 0 Pi 10 cos apa? Ini omega T omega T. Nah, ditambah 0. Kan 0 sampai 2pi itu dijabarkan 0 sampai pi dan pi sampai 2pi. Lah pi 2pi-nya sama 0. Langsung saja ya. Oke. Lalu di sini jadi AN-nya ini sama dengan apa? 1 per pi apa? Nah, apa namanya ini N omega T ya. Dalam sini omega T tidak sama kan ya. Jadinya gimana? Jadinya yang seperti lalu kita ubah ya. Integral 0 pi 10 per masih ingat gak ini kalkulus ya? Cos N omega T D omega T. Ya kan? Nah, di sini jadi berapa? Jadi gimana? Ini kita keluarkan ya. 10N ini kita keluarkan kali ini jadinya apa? 10 N P. Oke, tahu ya. Jadi tinggal apa? Integral 0 sampai P cos N omega T D N omega T ya. Sama dengan berapa ini? Nah, ini cos. Cos itu kan berarti apa? Sin ya. Jadi 10 per NP sin N omega T dari 0 sampai Pi. Ya. Nah, dari sini bisa kelihatan nggak? Jadi apa? Ini itu akan bernilai dengan 0 untuk apa? Untuk N sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5, dan tidak paling seterusnya ya. Sin P ya sin P 180 0
100 80 kali 2 berarti 0. Itu ya, 0. Nah, lalu bagaimana mencari konstanta yang Bn? Nah, yang Bn sama ya caranya. Sama dengan apa? 1/P kali integral 2P ya F theta sin n theta d theta. Ya. Jadi sini gimana? 1/P sama ya 0P ini 10 ya sin n omega t ya langsung aja ya. Nah, plus 0 ya. Jadi gimana? Ya sama 1/P integral 0P ya per n sin n omega t d ini ya. Jadi apa? N omega t n omega t plus 0 sama dengan sama dengan 10 per n p ya integral 0p sin n omega t. Nah, adalah 40 per n p min cos n omega t ya ini apa p per 0 ya bingung turun. Oke ini 0p ya kan ketika punya 0 berarti cos 0 sama dengan 1 ya kan 10 2p min 1 kemudian berapa sama dengan 2 kali 10 per n p ya ini untuk n sama dengan 135 dengan 2 4 6 terusnya nah jadi M sama dengan 1 itu disebut sebagai apa frekuensi fundamental ingat ya ini sebagai frekuensi fundamental. Nah, itu tujuannya untuk apa? Kalau mau ini apa? Nanti ditanya ya, frekuensi fundamentalnya berapa? Atau ditanya kenapa? Harmonis atau apa itu? Jadi N2 adalah harmoni jadi catatannya note catatan jadi misalkan ini itu sama dengan 2 itu berarti apa? Iya harmonisa ke 2
harmonisa kedua. Jadi ini sama dengan harmonisa kedua. Dengan besar frekuensinya, ya, besar frekuensinya itu 2 kali frekuensi komenter. Nah, oke. Oke. Inilah salah satu apa persamaan Fourier. Oke, saya kasih waktu teman-teman, silakan untuk merenungkan dan mengerjakan atau mengerjakan. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Kalau ada kita lanjutkan ya. Mungkin ada berapa? How many questions? Berapa pertanyaan tadi? Ada 2 ya. Kita jawab berapa? Kita ya, kita baru dapatkan konstanta A0 IBM ya. Berikutnya adalah persamaan Fourier dari sinyal ini ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Nggak ada, saya hapus ya. Kalau nggak ada, saya hapus. Oke, bersih ya. Nah, setelah kita masukkan sama Fourier-nya, yang pertama rekaman Fourier ini gimana? Ayo. Persamaan Fourier-nya gimana? Ya, pertama kita secara umum aja ini pertama Fourier-nya ke omega T ya. Nah, ini sama dengan apa? A0 plus sigma N sama dengan 1 cos N omega T ditambah apa? Bn sin N omega T. Nah, kita udah dapat tadi ya A0 dan Bn-nya. Nah, di sana apa? N-nya itu nilainya 0. Jadi ini nilainya 0. Jadi tinggal ya Bn. Ya, dari hasil tadi yang kita uraikan. Ini hasilnya 0. Nah, sisa yang ini. Jadi gimana? Jadi
persamaannya menjadi F omega T sama dengan A0-nya tadi berapa? 0 sama dengan 5. Ditambah samanya berapa? 2 kali 10 tadi ya. Kali Pi kali apa? Sin. Oke. Gini aja ya. Bentar. Biar adik nggak bingung. Kita jelaskan. Jadi gini. 0 itu 5. N 2 kali 10 per NP untuk N sama dengan apa? 3, 5. Ya. Nah, F omega T itu berarti gimana? Dengan 5 ditambah berarti KN-nya 1. Berarti gimana? 2 kali 10 per Pi sin omega T. Ya kan? N-nya 1. Ditambah ketika M-nya sama dengan 3. Berarti apa? 2 kali 10 per 3P sin 3 omega T. N-nya 5. Jadi 2 kali 10 per ya, 2 kali 10 per 5 Pi sin 5 omega T plus teng. Nah, inilah persamaan Fourier-nya. So, ini gas ya, impor temannya ini ada Fourier so. Enggak ada, kalau ada kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Jika kita sudah mendapatkan ini, maka jadi yang C itu apa? Yang C itu apa? C itu yang kita ini F. Jadi di sini C-nya itu berapa? C ini ya, yaitu CN-nya ya. CN itu sama dengan apa? N kuadrat ditambah CN kuadrat dengan akar 0 ya, ditambah CN. Berarti apa? CN sama dengan B. Kan kalau kuadrat lalu petanya itu sebenarnya apa? Min tangan min gitu BN per ya sudah kan sama dengan tangan apa? Tangan apa ini? 1 BN itu 90. Ya, jadi tangan BN per 0 ya, berarti tangan BN tangan 0 saja. Berarti dari persamaan ini ya, jadi persamaannya yang
omega T sama ini ya ditambah ya tetap APM jadi 2 di 10 per iya cos omega 90. Ingat ini untuk PR-nya ya. Ini untuk satu. Terus yang kedua ada kali 3 pi ya cos 3 omega T plus 90. Nah, kalau ditambah 2 kali 10 per 5 pi cos 5 plus 90 ulangan tadi itu kita 5, 7, 9, 11 sampai berapa yang ditanyakan ya. Nah lalu kalau bisa nanti tambahkan nanti di sini ada spektrum eh, spektrum frekuensi kita punya omega T ya. Sekarang ada saat 0. Nah, kan berarti dia 5. Ya kan? Berdasar 1. Nah, Anda cuplik aja. Anda mau ambil berapa? 1 ya. Pada berapa ini? 2 kali 10. Misalkan tiganya itu adalah apa? Ini 2 kali 10 per 3 pi. Terus ini lebih kecil ya. Di sini. 10 dibagi 5 pi. Dan seterusnya. Wah, ada nilainya ini. Nah, ini ada nilainya. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Nggak ada? Tadi dapat kan? Nggak ada? Kalau nggak ada, eh, tanya. Eh, ya, ya. Oke, nggak ada yang tanyakan ya? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Ini. Nah,
Hitunglah persamaan Fourier nih dengan tegangan puncaknya 311. Oke. Yuk. Dihitung, carilah persamaan Fourier-nya ya, persamaan ini. Lalu carilah persamaan Fourier untuk gelombang tegangan AC. Ini tugas ya. Benar ya, ini tugasnya ya. BCF sama ya. Ya, ya. Nah, ada di sekitar kita, namanya rectifier. Nah, untuk rectifier ini, untuk pembahasan pertama tentang uncontrolled rectifier atau dioda. Ya. Jadi, rectifier ini memang sebuah rangkaian yang mengkonversi dari sinyal AC ke sinyal C ya. Nah, dioda, penyebab dioda ini sendiri banyak digunakan untuk aplikasi seperti electric power transmission systems ya. Ya banyak ya, power transmission ya kayak HVDC dan lain-lain ya. DC power supply system ya. Jadi untuk kereta-kereta dan untuk DC bus system ya, untuk apa? Kalau Maaf Pak, suaranya sumbernya AC. Oh gitu, bentar. Oke, sudah clear suara saya? Halo? sudah Pak. Oke, thank you. Mari kita lanjutkan ya. Nah, DC bus system ini kalau Anda itu ada smart grid ya. Oke, saya kasih bintang aja. Bukan bintang 7 ya. Kalau bintang 7 itu enggaknya punya bintang 7. Itu lagi pusing. Oke, ini contohnya ada sebuah DC bus. Dan ini oke, langsung aja ya beban. Oh, oke, kalau DC kan pun satu beban. Misalnya kalau kita pakai AC DC ya, jadi misalkan bus DC ini bus AC ya. Oke, 100 saja. Oke, kita pakai satu saja apa busnya ya. Nah, ini sudah lah, ini pasti beban. Oke, beban yang pasti di sini ada apa? Baterai ya. Baterai ini ada apa? PV ya. Ya. Ini kayak hampir bonding. Ini contohnya ada baterai, Anda terkoneksi ya, terus ada PV. Nah, di sini ada pin
ya, wind power ya, ada wind power ya. Nah, kalau wind power itu ya harus ada penyumbangnya ya, ini terhubung. Lalu di sini ada kemarin gimana gambarnya ini ya. Nah, ini dimaksud dengan DC bus ya. So, wind turbine-nya ini harus diubah AC to DC. Nah, ini beda nanti kalau kita sistem Anda, misalkan Anda ada DC dan AC. Jadi sangat menarik sekali siapa tahu nanti akan skripsi tentang smart grid ya. Jadi Anda ada bus AC, ada bus DC. Antara bus AC dan DC ini ada konversinya, tergantung beban Anda apa mau diteliti ya. Misalkan beban listrik itu AC. Nah, berarti yang dari DC dikonversi ke AC, yang dari bus DC ya. Tapi kalau bebannya DC, berarti yang dari DC bus itu directly ya, langsung mensuplai beban. Tapi yang dari beban AC, kalau turbin ya pokoknya berbau-bau AC ya, alternating current itu harus di itulah pokoknya DC bus ya. Terus ini power supply for electronic electrical circuit ya, you know lah ya, ada semua charger ya. Itulah ya, jadi kita sekarang kayaknya sudah hidup di era ketergantungan ya. Kalau nggak bawa HP itu nggak enak. Nah, terus temannya HP itu adalah charger ya. Ini charger ini adalah mengkonversi ya tegangan dari PLN C itu ke DC. UPS. Nah, ada UPS ini. Oke. UPS ini biasanya itu baterai ya, baterai atau kapasitor ya. Nah, ada beberapa sih ya kalau kita mau menganalisis dari dioda itu ya. Jadi yang pertama adalah untuk analisa rangkaian kita tuh hanya mempertimbangkan operasi untuk yang steady state-nya ya. Terus dioda itu ideal ya. Intinya adalah waktu untuk transient ya, transient itu kan peralihan ya, cepat sekali dan tegangan internal resistansi internal dan tegangan konduksinya itu diabaikan. Terus resistansi internal elemen pasifnya itu diabaikan. Terus resistansi dari wire ya atau wattnya ya atau itu sama indukansi sendiri ya dan kapasitansinya itu bisa diabaikan. Sumber inputnya itu dioda penyara dioda juga dan ideal dan tidak mempunyai resistansi internal ya. Nah, ketika supply-nya sumbernya itu 3 fase yang digunakan itu kalau bisa balance ya, seimbang dan biasanya dibagi dengan ABC ya. Nah, itu 3 fase seimbang itu penting ya karena sebagai contoh ya, Anda di jaringan distribusi ya, misalkan Anda mau jaringan distribusi itu ada 2. Kalau Anda fokus mendesain mendapat AST ya semester ini untuk load flow aliran beban. AST ada 2, ya. Sorry, load flow ya aliran daya. Kalian mau pilih yang seimbang atau tak seimbang? Seimbang ini agak susah, tapi memang faktanya di lapangan seimbang itu banyak sekali. Nah, jadi di sana Anda bisa mengkalkulasi itu ya. Nah, di sini ada 2 tipe ya. Jadi ada 2 tipe rektifikasi untuk 1 fase, yakni setengah gelombang single phase half wave dan penuh gelombang penuh ya single phase full wave. Jadi dioda itu karena dioda itu termasuk semikonduktor yang uncontrollable ya, dapat
dikontrol ya. Jadi ketika dia sudah on ya, kita punya outputnya nggak bisa dikontrol ya. Dan jika input tegangan dari rectifiernya itu berfluktuasi ya, maka sama outputnya akan berfluktuasi. Jadi di sini dioda itu bisa dipakai kalau kita tidak memerlukan adanya regulasi policy ya. Nah, yang terakhir juga rectifier itu bisa di off kan ya, jadi inputnya. Jadi ketika rectifier dioda ini diinputkan dari tegangan jaring, maka rectifier ini bisa disebut line commutator converter. Nah, ini contohnya. Nah, ada sebuah rangkaian kemarin waktu pertemuan pertama dibahas sedikit ya, pengenalan. Jadi diumpamakan di sini kita ada sumber termopo, lalu ada terus ketika setengah ini ya cycle ya, pada saat positifnya ini ya, output dari trafo sekunder ini apa? Ya biasanya terkonduksi ya, tapi ketika negatif cycle-nya G-nya ini tidak terkonduksi ya. Nah, di sini yang perlu diketahui adalah peak inverse voltage ya, tegangan inverse-nya, puncak inverse dari diode. Itu sama dengan V magnitude, Vm ya, selama negatif half cycle dari tegangan trafo sekunder. Ini, jadi PIV dioda itu sama dengan ini ya. Oke, nah inilah. Jadi ini ada V sumber. Nah, V sumber sendiri itu kan diketahui ada Vm. Vm itu magnitud kali sin omega T. Kita dapat gelombang seperti ini ya. Kalau ini adalah gelombang AC. And then kita mau transform ya, change ya. Kita mau change ubah ke DC ya kan. Nah, gimana cara ngelakuinnya? Ya caranya ini. Kita pasang dioda, maka apa? Dia hanya positif cycle ya, konduksi diodanya. Nah, pada saat di sini dia off diodanya ya, stop terkonduksinya. Jadi begini. Jadi sinyal dari gelombang AC ini kan seperti ini ya. Nah, on, off, on. Nah ya, arusnya kalau arus hampir sama dengan tegangan. Karena apa? Dia dibagi dengan resistor ya. Nah, ya, dia dibagi dengan resistor. Nah, jadi di sini, ini adalah untuk PIV-nya ya, peak inverse voltage. Jadi peak inverse voltage ya, itu begini. Ya, tegangan V magnitude selama negatif cycle-nya. Itu untuk setengah gelombang. Gimana kalau ya full wave? Ya, kita bahas di sini ya. Jadi tegangan reverse ya, jadi VRRM ya, peak repetitive reverse voltage rating dari dioda itu harus dipilih lebih tinggi dari VR untuk menghindari reverse breakdown. Ketika positif ya, setengah pertama positif ya, nah
dari ya tegangan dari trafo keluaran sekunder tadi, dia akan mempunyai arus yang forward, ya. Jadi arus itu mengalami dioda ya, di mana ini akan sama dengan arus beban. Nah, lalu untuk peak repetitive forward current-nya, I-nya dari dioda, itu dipilih harus lebih tinggi dari tegangan beban, arus beban puncaknya ya, jadi PM per M. Ini secara praktisnya ya, in practical. Nah, jadi di sini trafo ini kan harus ya, karena dia harus membawa arus DC ya, mungkin akan menghasilkan masalah saturasi ya di inti trafonya, gitu ya. Nah, ini contohnya menggunakan PSIM. Tapi karena PSIM itu terlalu mudah, ya Anda kan MATLAB ya, kalau MATLAB sesuai dengan seperti apa itu namanya. Ya, kalau Anda menghitung dengan matematika, ya ini coba Anda simulasikan aja di MATLAB ya. Mulai sekarang latihan. Nah, kan gampang ya. Mungkin Anda nggak usah trafo. Ini trafo bisa dihilangkan ya. Misalnya Anda nggak usah trafo langsung dari sini. Dioda ya. Pakai PSIM dengan tegangan 120 ya. Frekuensinya 50. R-nya sekitar 1 ohman ini ya kalau. Nah, ini adalah tegangan inputnya. Ya, ini tegangan inputnya. Lalu kita pakai dioda, ini kepotong. Ya. Nah, ini ya, potong ya. Ini ya. Ya, kepotong. Nah, ini. Potong ya. Ini adalah penyarah setengah gelombang. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah penyarah setengah gelombang. Nah, sebenarnya kalian bisa sih cari-cari di MATLAB ya, misalnya Anda masuk ke MATLAB Exchange ya, MATLAB Exchange ya, karena ada untuk apa Anda bisa cari-cari, misalkan Anda mencari apa rectifier ya, ya. Oke, ini adalah untuk apa, penyearah satu fase dengan setengah gelombang. Oke, ini tugas, tapi ini jadi tugas 2 aja ya. Jadi nanti kalian tugas 1 mungkin minggu depan, ini tugas 2 ini untuk minggu depan lagi ya. Nanti kayak pasti di e-learning saja ya. Untuk ininya kalian terserah ya. Kalian mau R, RL dan yang penting ditampilkan ya di laporan tugasnya. Dia pakai add-nya Pak. Jadi nanti kalian ini tegangan sumbernya plot, tegangan beban dan analisa hasil simulasi ini. Terus ini juga pakai free wheeling dioda ya, sama ya. Free wheeling dioda kan tahu ya cara ininya ya, dicari ada di, mungkin Anda udah belajar ya free wheeling dioda ini di kuliah sebelumnya. Nah, kalau pakai single phase, nah ini adalah untuk satu fase penyearah gelombang penuh ya, trafo ya, diodanin. Nah, di sini kita bisa lihat ketika
0 sampai Pi ya. 0 sampai Pi ini adalah dioda satu yang terkonduksi ya. Lalu antara Pi sama 2Pi itu adalah dioda 2 yang terkonduksi ya. Jadi seperti ini. Ini adalah gelombang sumbernya ya. Kita punya gelombang sumber. Kita ini punya gelombang sumber. Nah, gelombang sumber ini setengah cycle pertama ya antara 0 sama P ini adalah dioda pertama terkonduksi ya. Nah, lalu setengah gelombang 2 yaitu D2 yang terkonduksi. Oke. Ya, jadi gini ya. Tahu ya. Ya, ada dia tahu lah ya. Ya. Nah, inilah contoh gelombangnya. Ya, ini tegangan dan untuk arus. Jadi tegangan dan arus perlu diingat ya hampir sama. Jadi ketika nanti ada di mendesain tegangan dan arusnya ini beda, berarti ada kesalahan di dalam desain. Oke, karena kita berbicara tentang desain ya, mungkin ini pertemuan berikutnya ini dari Kamis akan saya bikinkan flowchartnya ya. Contoh sederhana kalau mendesain. Mungkin kalau nanti di ST atau proposal masuk lah ya. Desain, redesign tantangan. Nanti hari Kamis ya kita ketemu. Kan sedikit ya. Tapi ini hubungannya udah apa suara saya ini nggak kedengaran lagi. Pak, itu maksudnya yang IL itu berarti arusnya itu gimana tadi Pak? Saya tadi Ini PM bagi R. yang tadi harus sama dengan tegangan kata Bapak. Kalau Bukan, maksudnya bentuknya, tapi nilainya pasti beda. oh, bentuk Karena gelombangnya. kan iya, karena kan IL kan PM per R. Iya kan? Iya, iya. Iya, maksudnya bentuk gelombangnya, tapi kalau nilai magnitudonya itu pasti beda karena dibagi dengan nilai ini. Inilah ya. Maksud saya itu ini bentuk gelombang itu pasti hampir sama, ya. Tapi nilainya pasti beda. Maksudnya seperti itu. Bukan nilai puncaknya ini sama. Karena nilainya ini pasti beda. Karena ini VM, ini VM dibagi L. Nah, terus Pak tadi kata Bapak kalau beda itu kan berarti ada kesalahan dalam mendesain. Itu biasanya kalau ada salah mendesain seperti itu pengaruhnya kemana Pak? Kalau misalnya beda tadi bentuk gelombang. Bisa dilihat sih ini apa diodanya sih biasanya diodanya. Tapi ini untuk R sih ya kalau sudah bebannya L sama C beda lagi ya kan karena mereka ada charge and discharge ya jadi ini bentuk ideal saja tapi kalau nggak mungkin salah ya desainnya karena D1 D2 biasanya dianggap default ini. Kalau tegangan breakdown pasti Anda setting 0,7 ya sangat tidak memungkinkan lah ya. Nah ini hanya terdiri dari sumber dari dioda dan resistor ya ini ideal gitu. Nah, jadi summary-nya itu ya ini. Jadi apa? Dua rectifier sebenarnya untuk half wave itu digabungkan untuk menghasilkan full wave penyiarah ya di beban. Ya, jadi kalau di trafonya pasti arus DC-nya ya dari kedua ini sama, tapi akan
Nah, ini kan tadi bisa dilihat ya. Jadi di sini tidak perlu dikhawatirkan untuk trafonya karena apa ini DC ya, arus DC-nya ini nggak akan bikin masalah untuk intinya ya, inti trafonya. Nah, PEV-nya dioda ini sama dengan 2 kali PM ya, dua tadi ya. Ini selama ini keadaan memblocking arusnya ya. Nah, terus VRRM-nya itu ya, apa ya tadi repetitif ya. Dioda itu harus dipilih lebih tinggi dari 2 PM untuk menghasilkan reverse motor. Nah, selama apa kondisi untuk konduksi tadi, maka masing-masing dioda itu akan mempunyai arus forward yang sama dengan arus back. Ini yang harus dicatat ya. Nah, untuk FRM-nya, ratingnya, ya harus dipilih lebih tinggi ya dari puncak beban. Nah, ini kita jelas ya. Oke, ini contohnya untuk kondisi-kondisi tertentu ya. Ini Forer ya ini. Sorry. Apa muncul di sini ya? Ya, saya pakai slide yang lalu ya. Ini hanya berhubungan tipe-tipe gelombang ya. Apa ya, belum hapus. Ya, ini hanya aja sih ya, hanya keterangan. Ketika Anda ada gelombang seperti ini, bagaimana Anda menghitungnya ya sama itu. Jika ada gelombang gini juga bagaimana? Oke. Nah, ini half wave ya, ini akan Anda disuruh bentuk matematikanya. Kan bentuk matematika itu kan artinya cuma kita berhubungan dengan ini Fourier ya. Juga ya, bentuk gelombang ini 4 kuarter. Jadi cuman ini hanya mentransformasi ya, Anda ada sebuah sinyal bentuk samaannya seperti ini. Itu adalah tugas yang pertama tadi ya. Ada 2 kan ya, tuh, tadi yang ada gelombang sinyal ya, Anda harus bikin. Nah, ini adalah bentuk dari apa penyearah gelombang penuh ya untuk satu fase. Nah ini ya, jadi ini adalah rangkaian dari sumber ya. Tetap ya tadi saya pakai 120 dan 50 ya. Jadi ini artinya kan di sini ini kan VM ya. PS itu adalah VM. VM apa tadi? Sin ya. VM sin omega T ya. VM sin omega T ya. Sorry. Sin omega T. Ya, di mana omega ini sama dengan 2pi. Nah, ini adalah 50 gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ini ya. Jadi setengah gelombang pertama ya, setengah gelombang pertama ini ada beberapa dioda pertama yang akan berkonduksi ya. Dioda pertama inilah yang hidup. Ya. Nah, lalu yang kedua kita akan dioda kedua pertama. D1 terusnya ya. D1 D. Nah, inilah kalau kita simulasi, kita ini berbasis waktu ya. Jadi time. Jadi ini kalian dari nanti ya. Kalau kalian kan gini. Ini kan 0 pi
2pi ya. Nah, nanti kalian kalau simulasi kan dikonversi ke waktu, ya kan? Nah, ini ya. Nah, 0, 2pi. Ayo, gimana? Anda bisa nggak mengkonversi ini? Ya, ini frekuensinya berapa? 50 kan? T sama dengan apa? 1 per F. Berapa? 1 per 50. 0,02 second. Paham ya? Jadi Anda jangan bingung. Karena nanti ketika Anda F-nya 10 kHz, 100 kHz, itu kan nanti ini banyak sekali ya. Tapi kan bisa hitung. Nah, misalkan ini. Jadi artinya ini adalah satu gelombang penuh. Ini ada satu gelombang penuh. 0 sampai 2pi dikonversi ke waktu ya. Nah, ini dikonversi ke waktu. Terus, nah, ini kita konversi ke waktu. Jadinya gimana? Ya, jadinya kalau kita konversi ke waktu, kita T sama dengan dapat ya, kita dapatkan 0,02 ini kita. Nah, berarti di sini ini 0,02 ini berarti 0,01 ya. Ya, di sini ya. Ini 0,02 ya. Ini cuma kelipatannya ya. Nah, jadi Anda jangan bingung apa yang Anda pelajari kan ini motif, itu simulasi. Anda harus konversi ke domain ya. Nah, oke. Nah, ini adalah ini ya apa single phase full wave rectifier ya, tapi di sini pakai jembatan ya, jembatan gitu. Jadi ini kita ada pakai di 4. Maka ketika setengah gelombang pertama, ini yang akan bekerja adalah D1 dan D2. Ya, kan udah kelihatan. Ya. Nah, ketika apa namanya? Yang ini setengah gelombang kedua itu D3 dan D4. Ini akan bekerja. Ya, jadi D4 dan D3. Setelah dilakukan sini ini ya untuk merefresh. Nah, kalau untuk prinsip kerjanya mungkin ada sudah belajar ya kalau Yoda ya mudah sekali mata kuliah apa yang ada apakah RL E ya itu sudah diajari ya sedikit ya tentang prinsip kerjanya ya Yoda dan lain-lain. Jadi sebenarnya LK-nya cuma pengembangan dari rangkaian elektronika ya untuk power sistemnya sendiri ya. Kalau di elektronik ya banyak op-amp. Ini nggak ada mata kuliah op-amp ya. Kalau di saya dulu ada mata kuliah op-amp. Jadi setelah lulus rangkaian listrik 1, rangkaian listrik 2, kemudian elektronika 1, rangkaian elektronika 2, lalu ditambah op-amp, ada op-amp yang saya lupa yang berbau elektronik. Oke, ini ya contohnya bridge. Jadi di sini dia apa namanya? Kita pakai 4 ya. Jadi 4. Jadi di sini kita pakai 4 dioda ya. Artinya apa? Dia dapat memberikan pengarah cara penuh ya. Tanpa menggunakan tap trafo.
Ya. Nah, yang pasti yang sudah saya jelaskan ya untuk positif half cycle-nya dari tegangan sekunder per poin itu apa arus yang mengalir ke beban ini melalui B1 dan B2. Sedangkan untuk negatif half cycle itu B3 dan B4 untuk kondisi ya. Oleh karena itu untuk apa full wave rectifier kalau kita menggunakan tab kabel ya itu FRM rating itu pada dioda ya kita harus memilih yang lebih tinggi daripada ini harus puncak. Nah, tapi PIV-nya itu harus direduksi ya dari 2 VM lama keadaan dia memblok ya. Nah, ini contohnya single phase full rectifier ya, dan menggunakan 4 dioda ya. Tetap kita pakai 150 Hz ya. Jadi ini ya satu gelombang penuh ya. Ingat, ini adalah satu gelombang penuh. Oke ya. Satu gelombang penuh. Ups. Oke ya. Oke. Ini. Maaf ada sedikit trouble ya. Nah ini ya. Jadi kita bisa lihat nih. Kita pakai full wave ya dan untuk beban ya resistor ideal padahal kalau di dunia nyata sekali ya beban ya tidak hanya R. Oke ini sama ya cuman untuk gas ya. Nah bagaimana hubungan tegangan dengan yang apa tadi untuk DC ya. Nah pertama gini untuk half wave rectifier itu 1/2pi kali berapa? Integral 0 sampai pi Vm sin omega T d omega T. Ya. Ini untuk half wave rectifier. Sedangkan VDC-nya, ya, VDC-nya adalah apa? V per pi. Jadi kan Anda tahu tadi ya, ada sumber ya. Nah, ya. Sorry. Ini kan tadi kita udah lihat Vm sin omega T. Nah, VDC-nya sama dengan apa? V per pi atau 0,318 Vm ya. Tegangan bebannya sama dengan akar 1/2pi integral 0 sampai pi Vm sin omega T kuadrat d omega T ya. Ini untuk tegangan bebannya. Nah, untuk setengah gelombang itu Vm sama dengan Vm per akar 2 sama dengan berapa? 0,5 Vm. Nah, untuk full wave rectifier-nya, untuk full wave rectifier VDC itu sama dengan 1/pi integral 0 sampai pi ya. Itu ada Vm sin omega T d omega T.
Nah, kalau full wave, VDC-nya sama dengan apa? 2 kali Vm ya. 2 kali Vm dibagi Pi. Sama dengan 0,636 Vm. Nah, bedanya. Berarti apa? 2 kali lipatnya ini. Half wave. Nah, kalau tegangan beban Vm per akar 2. Nah, bisa ya sama ini ya. Berarti 0,7 ya. Lebih tinggi lah ya kalau volume. Nah, untuk Anda menghitung ripple faktornya, berarti apa? PL per PDC. Akar kurangi 1 sama dengan apa? Faktor kuadrat min 1. Ya. Oke, misalkan apa ini saya punya ya. Oke, dimana PL-nya misalkan berapa? 100 ya, saya misalkan 100. F-nya 50 Hertz. Maka gimana? VDC-nya berapa? VDC-nya sama dengan 0,318 kali 100. Berapa ini? VDC-nya berapa? 3,188 volt. Ya, kali 100, 31. Kali ya, 31. Berarti dia 31,8. PL-nya berapa? Ya, PM itu ya. 100 dibagi 2 apa? 50 volt ya. Nah, ini contohnya untuk half wave rectifier ya. Kalau untuk full wave ya tinggal ini Anda nanti dapatkan ya. Ini bagaimana spesifikasinya ya. Nah, nanti kalian bisa menghitung ini semuanya ya. Nah, itu adalah untuk parameter performanya. Oke, sebelum kita lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Kalau di apa? Itu ya, multimedia University Kementerian. Kalau misalkan kuliahnya 2 jam, itu waktu istirahat 5 menit. Jadi saya kaget waktu itu ya. Oke. Ya, ini untuk rectifier ya. Jadi kita masih membahas tentang rectifier. Oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya. Nah, bagaimana dengan hubungannya arus? Ya, hubungannya arus ini di sini ada IDC, VDC per ya. IL arusnya sama dengan PL per Nah, untuk
half wave rectifier, nah gelombang ini ya, IDC-nya ini sama dengan 0,3 kali Vm per R. Ya, IL-nya 0,5 Vm per R. Oh, yang kita belum, ini R-nya ya. Ini Vs ya. Kita coba R-nya. R-nya 10 saja ya. 10 ohm. 100 volt ya. Nah, jadi untuk IDC-nya, dilihat ya. IDC, dan kita coba sini. IDC sama dengan VDC per R. Nah, VDC-nya berapa? VDC-nya 31,8 ya. 1,8 dibagi R-nya 10 ya. Nah, berarti berapa? 3,18. Nah, lalu IL-nya itu sama dengan VL per L ya. Nah, VL itu berapa tadi? 50 ya. Berarti ini 50 dibagi 10 sama dengan 5 ya. Nah, untuk apa namanya, IDC-nya sini ya, IDC sendiri dah ya. Oh iya, kita kan ini kita dapatkan sebelumnya ya. Nah, ini untuk full wave rectifier, kita dapatkan ini. Nah, bagaimana untuk rasio penyetaan ya, apa rektifikasinya ya, penyarahan itu berapa? Jadi ini ya PDC dibagi PL, ini gayanya. Gaya DC dibagi ini. Nah, untuk half wave pastinya 40. Dan ya, untuk full wave itu 81. Form faktornya biasanya triple tadi ya. Form faktornya VL per VDC. Makanya tadi di sini ada ini kuadrat min 1. Nah, sekarang kalau kita mau menghitung ripple-nya ya, tadi ya, misalkan ini RR sama dengan apa? Par kuadrat min dan akar ini PL-nya tadi berapa? 50 ya, dibagi 31,8 kuadrat kurangi 1. Nah, kita akan mendapatkan ripple faktornya. Oke, coba saya hitung dulu ya. Yang ini. Contohnya ya, kita masih ke DC. Kalau kan kita masih apa namanya, half wave rectifier ya, karena untuk full wave kan sama saja ya. Jadi memahami ya. Apa ya? 1,21 mungkin ada yang ini, ada yang apa, coba siapa tahu Pak, ada yang pakai apa, kalkulatornya bagus ya, kayak 50 50 juga
2 kurangi tuh. Iya bener ya. 1,47 ya. Aduh nih. Nah, 1,47. Akar 1,47. Bener ya. 1,21 ya. Ini. 1,21. Triple faktor. Jadi ini dihitung sampai triple-nya ya. Oke. Tapi di sini itu bakal ketemu 1,57. Iya, ini FF-nya ya, 1,57 ini ya. 1,57 kurangi 1 berarti ya. Nah, dapat. Nah, jadi untuk summary rangkumannya. Untuk kita kalau mau mendesain parameternya untuk bangga Steve, nah untuk half wave rectifier PRRM 3,14 kali DC sama half wave sama full wave ya rectifier. Tapi ini kalah dengan trafo ya. Kalau enggak kita menggunakan full wave bridge rectifier ini. Jadi ini harus hafal ya. Nah, ini adalah rangkuman ya. Ini triple faktor, form faktor ini sudah ada semuanya. Jadi enak, nggak perlu terlalu hanya berpikir sini ya. Karena ini sudah gampang. Oke. Mana? Oke, berikutnya ini. Oh, three-phase diode ya, rectifier. Untuk apa? Three-phase diode rectifier. Ya, kita bahas pertemuan selanjutnya ya, hari Kamis. Jadi, apa namanya, untuk pertemuan hari ini, kita akhiri di sini. Kalau pertanyaan, silakan ya, kita masih ada 3 menit. Bisa untuk sesi tanya jawab. So, monggo silakan. Welcome. Pak, untuk praktikum LDA itu mulainya di minggu berapa ya Pak? LDA akan dimulai minggu depan. Jadi masih akan didiskusikan. Kalau nggak salah kan bukannya akan didiskusikan ya. Kamu Kevin gimana diskusinya? Kevin kan ketuanya. Iya, Pak. Ya, gimana diskusinya? Kalau nggak salah kemarin saya kontak Victor tinggal ini apa namanya? Memutuskan media yang akan digunakan gitu. Kemarin itu jadinya tetap Jumat ada, tapi yang bentrok pindah ke Sabtu, Pak. Oh, berarti ada 2. Iya, Pak. Oke. Iya, ya intinya tinggal nanti sih didiskusikan lah ya sama koordinator praktikumnya gimana enaknya lah ya. Ya praktikumnya sih simulasi sih, jadi kalau nggak perlu tinggal mungkin konsep-konsepnya yang harus diperdalam ya teori.
Karena nanti ini ya berguna sekali sih kalau belajar ya. Untuk saat ini sih kebetulan skripsi yang berhubungan dengan pendidikan ini pakai MATLAB ya. Biar ini enak kayak pemodelan PV di EBT. Kalian kan sudah belajar EBT ya, nanti pemodel PV terus wind turbine ya kan. Nah, kayak gitu. Saya sendiri juga riset untuk ke depan ya, mungkin risetnya pengen ya berhubungan dengan energi ya, smart grid dan lain-lain. Di smart grid bagaimana kalau energi terbarukan dan sistem penyimpanan energi ya, terus smart grid bagaimana kalau kita meningkat ya, smart terus energi terbarukan dan lain-lain gitu ya. Oke, apa namanya? Kita akhiri sampai sini. Sampai ketemu hari Kamis ya, jam 1 ya Mas Kevin kan. Ya, saya sebenarnya hari Kamis itu bentrok juga. Ada ngajar yang MMU Malaysia, terus ada audit juga ya, jadi auditor. Jadi terus hari Jumatnya juga merah, audit. Oke, kita akhiri sampai ketemu hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Iya.